Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Sifatwanita dari kelas HTN 3B. Di sini saya akan memberikan edukasi terkait KDRT atau yang bisa disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT ini suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, seperti kepada suami, istri, bahkan kepada anak-anak. Tapi yang biasanya sering terjadi, KDRT ini dilakukan kepada pihak perempuan, contohnya kepada istri, adik perempuan, ataupun bisa ke anak perempuan mereka. Padahal dalam hukum sudah tertera jelas bahwa orang yang melakukan KDRT ini diancam. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda sebanyak 15 juta rupiah. Jadi, suatu tindakan itu dikategorikan kekerasan bila tindakan tersebut berdampak negatif terhadap fisik ataupun emosional seseorang. Kekerasan juga gak semua semata-mata adalah kekerasan fisik. Jadi, kekerasan tersebut mempunyai 4 macam. Yang pertama, memang kekerasan fisik. Ini dikategorikan menjadi 2, yaitu kekerasan fisik ringan dan kekerasan fisik yang bersifat berat. Kekerasan fisik ringan ini bisa dilakukan biasanya dengan menjambak, mencakar, menampar, ataupun mendorong. Biasanya lukanya yang ditimbulkan pun cenderung ringan. Lalu untuk kekerasan fisik yang bersifat berat biasanya menimbulkan dampak fisik yang lebih berat seperti memukul, menendang, penganiayaan, atau bahkan rencana pembunuhan. Yang kedua di sini ada kekerasan psikis, yang mana kekerasan psikis ini menyebabkan korbannya menjadi ketakutan, rendah diri, gak berdaya, dan gak bisa mengambil keputusannya sendiri. Nah, dalam kekerasan psikis ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu kekerasan psikis yang ringan serta kekerasan psikis yang berat. Kekerasan psikis yang ringan berdampak membuat seseorang menjadi ketakutan, gak percaya diri, dan bahkan merasa terteror. Kekerasan psikis berat biasanya bisa membuat seseorang depresi, mengalami masalah mental, serta masalah pada gangguan fisiknya. Lalu di sini yang ketiga, kekerasan terhadap seksual biasanya tergolong ringan bila disampaikan secara verbal, seperti komentar, kata-kata, bahkan label yang mengaruh pada seksual atau pornografi. Bisa juga pelecehan yang dilakukan secara nonverbal, yaitu dengan ekspresi ataupun dengan tindakan yang menarik perhatian korban secara seksual walaupun hal tersebut tidak dikehendaki atau bersifat melecehkan bahkan menghina si korban. Sedangkan kekerasan seksual yang tergolong berat biasanya melibatkan kontak fisik, menyentuh organ vital ataupun seksual korban, memaksa untuk mencium, merangkul atau memeluk, atau tindakan lainnya yang di luar keinginan korban, sehingga korban tersebut merasa terteror, merasa diintimidasi, ataupun bisa dikategorikan dengan contohnya yaitu memaksa melakukan hubungan seksual terhadap orang atau seseorang yang bersifat memaksa dan menyakiti serta merendahkan orang tersebut. Yang keempat di sini kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi ini pun juga terbagi menjadi 2, yaitu kekerasan ekonomi ringan hingga kekerasan ekonomi berat.
Yang ringan ini biasanya berbentuk upaya-upaya untuk membuat seseorang merasa tidak berdaya secara ekonomi, bergantung secara ekonomi, ataupun merasa tidak terpenuhi sama sekali secara ekonomi. Sedangkan kekerasan ekonomi yang tergolong berat adalah tindakan eksploitasi, manipulasi, atau pengendalian secara ekonomi dengan cara misalnya memaksa korban untuk bekerja secara eksploitatif, melarang korban bekerja tapi tidak memenuhi kebutuhan, hingga merampas seluruh harta benda milik korban tersebut. Seperti itu. Nah, untuk keluar dari hubungan yang penuh dengan kekerasan ini memang tidak mudah. Banyak alasan yang membuat seseorang masih tetap mempertahankan hubungan mereka, seperti contohnya ketergantungan finansial, masalah anak, atau memang mereka tidak berani untuk menyudahi hubungan mereka. Namun semakin lama kalau berada dalam hubungan itu, mereka semakin berada dalam bahaya besar, seperti itu. Lalu kalau mereka masih belum siap untuk melapor kepada pihak yang berwajib, coba untuk menceritakan ke orang-orang terdekat atau orang yang Anda percayai. Siapa tahu mereka bisa membantu untuk memberikan saran kepada kamu untuk keluar dari lingkungan hubungan yang berbasis kekerasan seperti itu. Yang kedua, di sini jangan lupa untuk mendokumentasikan luka, kekerasan, kemarahan, cedera yang kamu alami, dan simpanlah bukti-bukti itu supaya kamu bisa membela diri kamu nantinya. Catatlah semua bentuk kekerasan yang kamu alami, mulai dari kekerasan fisik, mental, lalu tambahkan juga kekerasan ekonomi. Catatlah hal tersebut dan simpanlah baik-baik sehingga kamu dapat menggunakan hal itu sebagai bukti ketika kamu ingin melapor ke pihak yang berwenang. Lalu hindarilah membalas dengan kekerasan. Dikhawatirkan mereka akan bertindak yang lebih keras dan lebih kuat dibandingkan kamu nantinya. Namun, alangkah baiknya kamu mempertimbangkan untuk melaporkan kekerasan tersebut ke pihak yang berwenang. Kalau kamu mau melaporkan kekerasan tersebut ke kepolisian, kamu bisa menghubungi unit pelayanan perempuan dan anak di Polres terdekat kamu. Selain ke pihak berwenang, kamu bisa juga melaporkan kekerasan tersebut ke pusat layanan publik. Seperti kamu bisa menghubungi Komnas HAM, lalu pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang ada di dekat rumah kamu, dan yang terakhir kamu bisa datang ke Komisi Nasional Perempuan. Jadi ketika kita menemukan saudara ataupun tetangga ataupun siapapun itu orang yang menerima KDRT, alangkah baiknya kita membantunya dengan mendengarkan cerita-cerita mereka, ataupun kita bisa memberikan edukasi kepada mereka, karena KDRT ini sudah diatur dalam undang-undangnya dan ada hukum pidananya sendiri. Jadi kalau bisa kita menjadi warga negara yang patuh terhadap hukum, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.